Ya, terima kasih Bapak Ahyani SPD selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Banjar. Beliau ini juga Kepala SDN Sungai Langsat, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Dan satu tadi sebagai catatan kita Bapak Ibu bahwa PGRI ini selalu mendukung beragam kegiatan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya. Apalagi di era sekarang ini tentunya tidak lepas dari IT karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka kita tentu akan tertinggal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Alhamdulillah telah bersama kita Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang terhormat Ibu Liana Penny STMS dan selamat siang Ibu Liana. Halo Ibu Liana. Ibu Liana selamat siang. Oke, beliau sudah hadir di ruang meeting kita pada siang hari ini. Dan saat ini beliau sedang berada di luar kota memang dan menyempatkan diri untuk bisa memberikan sambutannya di kegiatan mudik episode 1 Google Certified Educator Kabupaten Banjar Berbagi. Ibu Liana Penny, selamat siang. Ya, halo Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya di perjalanan ini Ibu ya. Iya. Oke. Luar biasa menyempatkan diri untuk bergabung, berhadir di kegiatan kita untuk memberi dukungan dan motivasi. Baik Ibu Liana Penny, silahkan untuk memberikan Alhamdulillah Pak arahannya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan lancar ini. Silahkan Ibu Liana, ada yang ingin disampaikan kepada ini kegiatan untuk kegiatan siang ini. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan kapten kita Pak Denny. Piknya keren banget Pak Denny, lagi di mana itu ya? Di Eropa ya? Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa jalan bareng Pak Denny. Amin. Yang saya Ibu Rifah ya, co-kapten dari Kabupaten Banjar dan juga Bapak Guru hebat. Tak lupa Bu Ratri, host kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, walaupun saya lagi ada di luar daerah. Dan salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan berkah acara kita hari ini berkat Rasulullah. Bapak Ibu, seri Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu dari seri Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari episode ke-15. Platform Merdeka Mengajar ini dimaksudkan untuk sebagai wadah belajar, mengajar, dan juga berkarya bagi Bapak Ibu Guru. Kemudian platform ini juga bisa kita dapatkan di Android ya, dan juga di web. Nanti Pak Denny dan Ibu Rifah nih yang menjelaskan, serta pemanfaatannya dari platform Merdeka Mengajar ini untuk digunakan oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Harapan kami yang hadir hari ini bisa mengenal, kemudian bisa menggunakan, dan juga bisa mengembangkan. Dan yang sudah mengenal dan menggunakan nanti bisa mengajarkan lagi kepada teman-teman yang lainnya. Karena saya lihat baru 16 ya yang hadir pada hari ini. Yang lain mungkin capek habis sholat Jumat, tidur siang. Nanti bisa sambil dicolek-colek teman-teman yang lainnya, karena hari ini langsung Pak Denny yang hadir di sini untuk memberikan pengalamannya kepada kita semuanya. Jadi tidak apa-apa, kita mulai dulu dari yang tahu.
yang mau, kalau tidak mampu tapi mau, itu ada harapan untuk bisa. Tapi kalau yang tidak mau dan tidak mampu, kita eh, habis energi kalaunya kita mulai dari yang tidak mau dan tidak mampu. Jadi kita mulai dulu dari yang mau. Sambil jalan nanti belajar, dan yang mau dan yang mampu mengajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Dan pada akhirnya semuanya nanti akan menggunakan platform Merdeka Mengajar ini dalam proses belajar mengajar di sekolahnya, dan juga ini kita dalam menggunakan kurikulum Merdeka. Makanya di Kabupaten Banjar tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kami mengajak Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah untuk ikut program sekolah penggerak, program guru penggerak, supaya kita sama-sama bisa berjalan bersama-sama untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini. Yang ini akan dimulai dari sekolah-sekolah penggerak terlebih dahulu. Nah, ini platform Merdeka Mengajar ini akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan teman yang lain masih bisa diajak ya, supaya lebih banyak lagi yang ikut pada hari ini. Dan pandemi ini selain banyak dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya, yaitu kita mengalami loncatan penggunaan teknologi. Yang dulu tidak bisa menggunakan IT, di masa pandemi ini mau tidak mau ikut belajar. Juga guru-gurunya. Kalau siswanya itu bahkan lebih cepat paham. Lebih cepat paham karena namanya anak-anak suka mencoba dan senang. Kalau orang senang itu lebih cepat paham dan cepat mengerti. Untuk guru-guru kita yang senior mungkin perlu diajak lebih lagi. Kalau yang muda-muda, ulun yakin sih cepat aja untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini. Nah, untuk guru-guru senior mungkin perlu diajak lagi, perlu diajari lagi untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Tapi tidak apa-apa, guru-guru muda kita juga banyak, dan yang senior yang mau belajar pun juga banyak. Ini terbukti pada saat program guru penggerak yang mengikuti itu yang mendaftar 700, tapi yang menyelesaikan esainya itu sekitar 400-an. Mudah-mudahan semakin banyak lagi guru-guru penggerak di Kabupaten Banjar, dan ulun terima kasih ya sama PGRI juga, Pak Yani, terus mendukung kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan, selalu berkoordinasi, lalu kita bersama-sama untuk menggerakkan pendidikan di Kabupaten Banjar untuk menjadi lebih maju lagi. Amin. Baik, Ibu, mungkin demikian ya tersingkatnya. Mudah-mudahan sukses semuanya, acara sukses. Terima kasih sekali lagi Pak Denny, Bu Rifah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liana Penny, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang telah memberikan sambutan, dan selamat menikmati perjalanannya. Sepertinya pemandangan di kanan kirinya itu sangat indah ya, Bu. Oke, baik Ibu Liana, luar biasa menyempatkan untuk bergabung bersama kita Bapak Ibu, dan juga satu motivasi dari beliau tadi bahwa teknologi itu terus berkembang, dan anak-anak yang kita hadapi, siswa-siswa yang kita hadapi adalah generasi milenial yang mereka sangat akrab dengan teknologi. Tidak usah diajari, itu mereka bisa lebih ahli secara otodidak itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tentu mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan peserta masih terus bertambah. Sebagian ikut bergabung di channel YouTube APKS PGRI Kabupaten Banjar ya Bapak Ibu. Saya sempat ngintip juga di YouTube-nya, ada beberapa juga yang join di sana. Oke, Bapak Ibu, ngobrol urusan pendidik kali ini akan mengenal lebih dekat platform Merdeka Mengajar yang menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang pada siang ini sudah siap nih akan berbagi bersama kita, dan
saya yakin ilmu yang akan kita dapat hari ini akan keren sekali itu ya, karena hadir bersama kita Bapak Denny Ranoptri. Selamat siang, Bang. Oi, Abang. Halo, Bang Denny. Halo Bu Ratri, suara saya terdengar? Sangat jelas dan sangat merdu. Luar biasa. Santai sekali sepertinya nih ya, Bang ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mempersilahkan Bapak ganteng kita ini untuk mengulik habis mengenai platform Merdeka Mengajar, saya akan perkenalkan dulu siapa beliau, walaupun saya yakin Bapak Ibu yang hadir siang ini pasti sudah kenal dengan beliau. Karena beliau ini wirawiri di mana di mana Bang Denny? Wirawiri di dunia per-IT-an begitu ya. Ya, Bapak Ibu yang mau tahu bocorannya nih ya, Bang Denny ini masih muda loh ya. Beliau lahir di Tabalong 3 November 1983. Nah, masih kepala 3, walaupun sedikit lagi kepala 4. Oke. Alamat beliau tinggal di Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong. Sangat di ujungnya Kalsel, perbatasan Kaltim. Dan pendidikan beliau asli anak Tabalong ini sepertinya Bang Denny. Dari SD sampai SMA beliau menyelesaikan studinya di Tabalong. Lulus Universitas Terbuka dengan gelar SPD pada tahun 2005. Dan gelar S2 diraih pada tahun 2021 dari Universitas Negeri Surabaya. Prestasinya jangan ditanya Bapak Ibu, saya sampai ternganga-nganga kalau kata orang Banjar itu dengan prestasi beliau. Saya bacakan di antaranya nih, ada juara 1 tingkat kabupaten pembuatan media pembelajaran, kemudian beliau ini juara 1, enggak ada juara 2-nya ini. Juara 1 tingkat provinsi tahun 2015 untuk lomba web sekolah. Kemudian pada tahun 2016 di ajang yang sama juga meraih juara 1. Pada tahun 2017 juara 1 lomba web SKPD tingkat provinsi. Dan pada tahun 2018 beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional Bapak Ibu. Jadi suatu kebanggaan Kalimantan Selatan mempunyai Duta Rumah Belajar Terbaik tingkat nasional. Yang keren lagi, pada tahun 2019 beliau menyabet juara 1 Eagle Award Documentary Competition. Dan beberapa penghargaan yang pernah diperoleh, diantaranya adalah anugerah peduli pendidikan kategori blogger tingkat nasional pada tahun 2015 oleh Kemdikbud. Kemudian tokoh masyarakat pegiat IT pendidikan tingkat kabupaten tahun 2016 oleh Bupati Tabalong. Guru inovatif bidang TIK tingkat provinsi tahun 2020, penghargaan diberikan oleh LPMP. Dan dari Microsoft ada 3 penghargaan di tahun 2019, yaitu sebagai Teacher Innovative Education Exchange 2019 Paris, Microsoft Certificate Educator, Microsoft Master Trainer, dan dari Google pada tahun 2021 beliau mendapat Google Certified Educator, dan pada tahun 2022 ini beliau meraih gelar Google Certified Trainer. Kemudian Bapak Ibu, beliau juga beberapa pengalaman menjadi narasumber dan pemakalah di beberapa kegiatan. Di Edu Summit 2019 ini tingkat internasional, kemudian seminar pengembang teknologi pembelajaran 2019, EduTech 2018, ESODEL 2018 internasional, dan workshop produksi prototipe multimedia model STEM Kemdikbud 2019, LPMP Jakarta Inovasi Pembelajaran Masa Pandemi 2020, LPMP Kalimantan Selatan Web Based Inquiry Learning 2020, dan peningkatan kompetensi TIK guru di Papua bersama Pusdatin Kemendikbud tahun 2019 dan 2020. Luar biasa ini. Halo Bang Denny. Halo Bu, gimana Bu? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita mengulik mengenai platform Merdeka Mengajar ya Bang ya?
Oke, siap, siap. Iya, karena beberapa guru ini ada yang belum tahu, tapi ada yang setengah tahu dan ada yang sudah tahu gitu. Siang hari ini Bang Denny, oke deh, langsung saja deh dipersilakan untuk mengobrak-abrik mengenai apa sih kelompok Merdeka Mengajar ini. Silakan Bang Denny. Terima kasih Bu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau nanti saya presentasi jangan kemana-mana ya, karena sepi sekali di dalam room nih biasanya sendirian. Gitu. Kita bikin seru ya Bang ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu nanti kalau mau interaktif boleh raise hand dulu ya. Kalau nanti diberi kesempatan oleh moderator atau oleh narasumber. Ayo Bang Denny kita ramaikan kegiatan kita siang ini. Yang terhormat tadi ada Bu Liana ya dari Dinas Pendidikan, dinasnya. Kemudian ada Pak Ahyani tadi dari kepala sekolah yang sering saya dengar namanya, itu salah satu kepala sekolah favorit saya itu di SD ya. Karena beliau itu salah satu guru SD juga dulunya. Juga rekan-rekan semua yang di sini saya tidak bisa sebut satu ya, banyak sekali nama-nama ini saya sudah sering kenal nih Bu Ratri, karena nama-nama ini nama-nama guru-guru keren semua yang berkumpul hari ini. Hampir tahu semua nama-nama ini. Betul, ibu guru-guru hebat Kabupaten Banjar. Bahkan luar Kabupaten Banjar mungkin juga ikut join ini Bang. Ada juga ini kayaknya Bu Endah dari HST. Pak Ahyani, halo Pak Ahyani, selamat sore Pak. Sore Pak Denny. Pak Ahyani, kawan-kawan, Bu Ratri, saya izin share screen ya sambil kita ngobrol-ngobrol saja sambil santai, biar kesannya tidak satu arah. Kalau nanti yang Merdeka Mengajar kayaknya Bu Rifah deh yang memberikan materi itu, karena Bu Rifah ini jagonya kalau sampai Merdeka. Kalau saya masih mengajar Merdeka masalah. Yang pertama begini, ini kelihatan nggak presentasinya sudah Bu? Iya sudah muncul Bang. Oke, sudah normal ya, karena ini di Tabalong gitu ya. Hasilnya kurang bagus. Saya barusan kemarin melihat We Are Sosial, ini lembaga non-profit yang kerjanya merilis update tren digital di tiap tahunnya. Saya tertarik melihat ini untuk Indonesia ya, kayaknya Indonesia ini bagus nih untuk jadi perhatian kita semua, bahwa tren digital di Indonesia itu apaan sih, kan kita bicara teknologi apa gitu ya. Ini seperti itu. Susah sekali ya di Indonesia. Yang pertama di dunia nih, Bu Ratri, Pak Ahyani, Bu Rifa, kawan-kawan semua, di tahun 2022 di antara 7,1 bilion manusia, ternyata yang memiliki HP atau koneksi menggunakan mobile ya gitu, ini sekitar 8 bilion atau 8 miliar gitu ya. Artinya apa? Lebih banyak HP dibanding manusia nih Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan bahwa sekarang itu banyakkan HP dibanding manusia. Berarti kalau di rata-rata satu penduduk itu mempunyai lebih dari satu gawai ya Bang Denny ya? Betul Bu Ratri, karena mungkin ditanya aja tempat Bu Rifah itu, mungkin dia orangnya 3 di rumah tapi HP-nya bisa 6 gitu. Nah, mungkin kayak kesibukan Bu Ratri punya HP 2, kan bisa jadi itu satu orang punya 2 gadget, 2 gawai, kan begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pengguna internet itu 4,95 miliar, jadi HP tadi, gadget tadi, sekitar separuhnya dia adalah pengguna internet aktif ya. Kemudian yang aktif di media sosial nih, yang kerjanya di media sosial mungkin stalking, buka Facebook, Instagram ya kan, dirilis datanya 4 miliar 0,62 ya. Jadi hampir separuhnya dari penduduk dunia. Ini di dunia. Tren kita lihat di Indonesia kayaknya ya, biar bagus, biar apa, kita lihat di tren di Indonesia. Indonesia total populasi kita ada 227 juta. HP kita lebih gede lagi nih Bu Ratri, ngeri lagi di Indonesia nih. Perbandingan dengan populasinya 133%. Artinya apa? HP lagi lebih banyak di Indonesia.
Kemudian pengguna internet itu 204 juta. Jadi jangan dikesampingkan internet ini Bapak Ibu ya, bahwa menggunakan HP begitu banyaknya, terus pengguna yang menggunakan internet di sekitar 204 juta dari 277 juta pengguna Indonesia. Artinya apa? Di kehidupan kita ini sudah mengejalan nih dengan gadget-gadget seluler, menggunakan internet, semua ingin terhubung dengan internet. Saat ini seperti itu yang jadi logika. Dan semua dominan menggunakan HP begitu rata-rata untuk mengakses koneksi digital. Percaya atau tidak percaya, mungkin Bapak Ibu sekarang saja cobalah daerah-daerah yang nggak ada sinyal. Mungkin di Kabupaten Banjar itu banyak tuh daerah yang nggak pakai sinyal tuh, Bu Ratri ya. Iya, betul. Coba satu hari aja ke situ berarti, mungkin galau juga tuh karena nggak bisa masuk. Iya, sudah terbiasa ya Bang ya, seperti jadi gaya hidup kan sudah ya. Betul berarti. Mungkin Pak Ayani juga merasakan di masa-masa dulu kita tahun 90-an kita tidak pengen ada digital seperti ini, ada internet seperti itu. Tidak terpikirkan sampai ke sana. Dan hari ini atau today ya, hari ini kita merasakan ada hal yang baru, sensasinya ternyata yang dulu tidak pernah terpikirkan 20 tahun yang lalu, hari ini muncul. Dan kita tidak akan tahu nih, ke depannya bakal seperti apa lagi nih teknologi ini berkembangnya. Karena hampir sepersekian detik selalu ada inovasi terbaru dari teknologi. Kemudian aktif di media sosial nih berarti. Rata-rata di Indonesia ya ternyata 191 juta itu rata-rata pengguna medsos saja. Jadi lebih banyak bermedsos dia gitu ya. Mungkin internet dipandang kebanyakan orang beranggapan internet itu hanya Facebook, Instagram, WA, itu aja beranggapan. Seperti itu saja sih. Kebanyakan orang beranggapan. Tidak berpikir bahwa di internet itu banyak sekali sumber belajar juga. Dan hari ini saya di SD saja nih berarti hampir jarang bikin media ya. Kalau nyari sesuatu saya tinggal buka layar, saya bahas sama anak-anak, saya cari di Google, cari pembahasan Wikipedia. Apa-apa materi sudah begitu banyak di Google itu kita mencari materi. Iya, betul tuh Bang. Di satu sisi ini ya memudahkan guru juga sebenarnya sih ya di satu sisi. Betul. Coba bayangin Bu Ratri, saya semasa kecil dulu waktu SD tuh, waktu sekolah kan zaman dulu ya. Saat guru menjelaskan sistem peredaran darah manusia, gurunya sibuk menggambar dulu. Ya kan? Kali-kali lah hitung, kalau jam gambar mungkin setengah jam selesai. Sekarang saya tinggal buka laptop, buka layar, saya cari gambar peredaran darah manusia, sudah deh gitu. Mempersingkat, efisienkan saya mengajar ke anak didik saya begitu. Ini ya. Nah, dan terpikir oleh kita bahwa banyaknya pengguna HP ini apa yang bisa kita inovasikan dari HP. Kita mungkin berpikir nih, kalau HP seperti ini, saya hari ini tidak berbicara tentang media, nanti media mungkin media. Saya berbicara tentang administrasi saja. Administrasi sebagai guru, kita semua ada guru di sini. Saya selalu berpikir, andai kata absen yang begitu banyak, penilaian begitu banyak, rata-rata aplikasi penilaian kita itu menggunakan laptop atau komputer gitu ya Bu Ratri ya. Rata-rata begitu kan. Administrasi kita tuh rata-rata inputnya pakai laptop, pakai komputer, kan begitu administrasi guru kita. Betul. Mungkin kayak Bu Ratri ini sehari mungkin bisa mungkin 3-4 kali buka laptop. Tapi ada banyak guru di luar sana yang buka laptop itu kadang seminggu sekali atau akhir semester saat bikin nilai rapor siswa. Kan begitu, kejar-kejaran target gitu ya. Nah saya terpikir kalau buka laptop itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau 1 semester sekali, tapi kalau buka HP itu guru setiap hari mungkin berapa kali nih kira-kira? Bu Rima berapa kali buka HP tiap hari sehari itu? Kalau saya berkali-kali Bang. Mungkin Pak Yani ya, Pak Yani berapa kali Pak Yani? Atau Pak Candi tadi Pak Arifani berapa kali buka HP sehari? 24 jam mungkin tidur aja yang enggak. Luar biasa Pak Yani ya. Jadi pikiran saya Kuat seperti masih Pak Ahyani, lihat laptop, lihat HP, kuat banner, guring aja aja sedih. Jadi saya berpikiran seperti itu nih Bu Ratri. Andai kata saya administrasi saya sebagai guru ini saya lakukan dari HP, saya menulis siswa dari HP,
saya mengabsen siswa dari HP, ya kan begitu. Saya menilai perilaku siswa dari HP yang masuk ke akun belajar saya nih. Chatnya di sini langsung gitu ya. Bagaimanakah jika saya info dari HP? Itu yang pikiran saya itu karena HP tidak pernah ketinggalan kalau saya ini kan. Kalau dompet bisa ketinggalan saya seperti ini, ya kan? Tapi kalau Jadi HP seperti separuh nyawa ya Bang Denny. Ini yang terpikiran saya seperti itu ya. Apa yang saya lakukan seorang guru SD gitu ya. Saya tahu kalau saya menerapkan digital ini untuk siswa SD saya, anak SD dilarang bawa HP kan begitu satu. Yang kedua, anak SD tidak punya lab komputer seperti SMP, SMA mungkin punya lab komputer gitu untuk praktek. Mungkin Pak Yani punya pengalaman di sekolahnya. Apakah di sekolah SD itu ada lab komputer yang menyediakan satu ruangan khusus komputer semua? Tidak, hampir jarang ya. Mungkin ada yang sekolah-sekolah besar gitu ya. Tapi apalah daya sekolah pikiran ini yang di ujung Kalsel ini. Yang saya pikirkan adalah saya dulu yang bisa memudahkan diri dengan digital gitu ya. Sambil kalau media pembelajaran saya main proyektor saja sudah menunjukkan anak memainkan. Dan saya juga mengajarkan kalau mereka PR itu mencari di pencarian internet agar mengurangi mereka bermain Mobile Legends gitu ya. Jadi di rumah saya kasih PR, tapi syaratnya menjawabnya harus cari jawabannya di Google, tuliskan sumbernya. Jadi di situ mengurangi mereka bermain-main mungkin Mobile Legends, bermain dan sebagainya yang menjadi hobi mereka tuh, karena di situ kecanduan game banget mereka tuh. Saya disampaikan orang tuanya kalau anak saya tuh hampir setiap hari main game, kalau enggak game YouTube, TikTok katanya. Bisa nggak Pak biar ke pembelajaran gitu. Dilarang nggak bisa Pak menggunakan HP masalah itu. Apalagi BDR ya Bang ya. Apalagi BDR gitu biasanya. Makin tersalur itu Mobile Legends app-nya. Jadi saya main Jadi gamers mereka. betul. Jadi saya salurkan perangkat-perangkat mereka itu agar bisa berjalan. Nah, tata aturan aplikasi ini saya coba membuat jurnal perilaku siswa. Ini mungkin lebih mengarah ke profil pelajar Pancasila ya, karakter pelajar Pancasila ya dari HP. Ini fungsi aplikasi ini memberikan poin baik dan buruknya perilaku siswa disertai bukti perbuatannya. Aplikasi ini mono user, tidak bisa diinstal oleh semua orang gitu. Hanya saya yang memegang karena saya yang menilai siswa saya begitu. Tidak mungkin semua siswa menginstal aplikasi ini. Jadi ribut pula orang tuanya di rumah. Kenapa guru-guru install? Tidak begitu. Ini yang saya lakukan di sekolah untuk menilai perilaku mereka. Ini jurnal perilaku. Dengan saya kasih moda semua, ini nilainya moda punya nilai 100 semua modanya ya. Apabila kurang dari 100 maka dia akan merah nih. Apabila dia lebih dari 100 berkelakuan baik, ini hijau. Kita persingkat saja, walaupun ini salah satu saja, tapi saya contohkan yang lain-lain karena nanti di Buripa lebih mantap untuk mereka mengajar. Ini hanya sekedar menunjukkan saja apa yang saya lakukan. Baik, saya akan koneksikan dulu di HP ya. Ini ya. Saya coba ke HP dulu ya. Kelihatan nggak Bu Ratri masih? Ya, sangat terlihat jelas. Ini tampilan HP ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini di sini. Nah, ini seperti itu ya. Saya buatkan kemarin video. Ini daftar hadiah saja kalau saya mengabsen siswa saya nih Bu Ratri kan. Kalau membuka ini kan tergantung internet. Koneksi internet karena di daerah saya ini untuk 3G, 4G sudah ada gitu. Telkomsel lancar sekali gitu. Nah, seperti ini ada 4 menu. Di sini data siswa saya. Ini data siswa nih. Nah, ya kan. Kemudian ini ngabsen dulu ya. Ini grafiknya, ini grafik per individu ya. Saya bisa mengontrol dari sini. Dan apabila saya mengabsen presensi, bisa nih kita lihat ya, itu di halaman 85 kosong ya kan, 85. Saya misal absen si Ahmad Sarul Ramadan hari ini ya kan, dia hadir apa tidak gitu. Ahmad Sarul Ramadan hadir apa tidak? Sakit Pak atau izin Pak? Gitu. Misal izin hari ini ya kan. Kalau tanggal default ya sesuai tanggal HP kita simpan saja di bagian bawah sini ada save, sudah ada, tinggal tekan HP saja simpan, maka dia akan otomatis masuk di sini dalam beberapa saat gitu ya. Karena tergantung koneksi internet juga dia akan masuk secara otomatis.
di situ. Seperti itu pola yang saya lakukan, dia otomatis masukkan di sini izin. Nah, Ahmad Sarul Ramadan. Kita presentasi lagi yang lain, misal yang hadir ya. Ini saya mengabsen siswa saya, jadi tinggal di akhir semester tinggal saya unduh saja gitu ya. Alika hari ini dia hadir misal. Saya simpan pun dia akan masuk ke sini. Ini tombol kalau ini hilang angka 1 ini akan masuk. Ini Alika hadir. Nah, seperti itu ini pola absen. Jadi saya cukup bawa HP saja nih Bu Ratri ke sekolah. Wow. Nah, Jadi tidak lagi kita menggunakan kertas mengertas begitu ya Bang Denny. Lumayan hemat tinta kita kan. Iya, Cuma betul. modal perangkat saja, bawa taruh di kantong, kita jalan ke kelas gitu kan, kita udah punya administrasi pembelajaran yang cukup lengkap. Wow, luar biasa nih. Bu Ratri. Nah, ini akun belajar ya Bapak Ibu ya. Ini akun belajar ya. Nah, ini guru SD ya kan. Nah, coba kita lihat. Ini sebagai penyimpanan saya pindah ke akun belajar gitu. Saya pindah ke akun belajar biar tanpa unlimited, batasnya tinggi ya. Ini adalah presensi ya, absen-absen seperti ini. Kita langsung bisa melihat mungkin di yang lain ya, seperti ini jurnal perilaku ya. Ini ada banyak macam sih. Kalau kemarin saya tunjukkan juga yang kemarin absen PJOK nih. Kan ini satu sekolah kan. Bu Ratri mungkin punya murid SMA, kok siswanya banyak kan begitu ya. Sangat banyak. Ini contoh yang PJOK ya, kayak gini PJOK. PJOK ini saya contohkan kemarin, ini 1 sampai 6 ya kalau SD. Klik di sini ya absensinya ya. Nah, di sini tinggal memilih aja kelas berapa yang absen hari ini. Misal 3A hari ini ya kan. Maka muncul semua siswa 3A. Nah, ya kan? Nah, misal nama-nama ini hari ini tidak dia tuh orang. Con, di sini pilih apa? Tanpa keterangan, langsung tersimpan. Tapi data dimiliki oleh guru PJOK ya, saya cuma membuatkan saja ini. Setnya milik guru PJOK, saya tidak bisa menengok punya dia gitu ya. Saya pun tidak berani mengabsen sendiri, karena nanti kacau punya dia gitu ya. Iya, jadi memang privasinya tetap terjaga ya Bang ya, bahwa data kita itu milik kita begitu. Betul, berarti. Nah, ini kelas, ini masing-masing kelas ya, kelas 6 muncul. Artinya apa? Ini absen bisa untuk dipakai semua kelas gitu ya. Kalau kita guru mapel gitu. Tidak hanya satu guru kelas. Gitu. Dan kunci absen ini tidak dipegang oleh murid ya. Kita yang memegangnya seperti layaknya kita melakukan manual seperti biasa pakai kertas, tapi kita alihkan ke HP saja begitu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada contoh lain yang mungkin ya. Ini aplikasi penilaian K13, saya menilai K13 dari sini ya. Dari HP juga. Jadi nanti di akhir semester tinggal sudah masuk ke rumus, tinggal jadi rapor, tinggal saya unduh saja begitu. Kemudian ini jurnal perilaku tadi yang saya ceritakan. Ini agak aneh ya kerjaan saya, kurang kerjaan. Ini ada data siswa saya, sama halnya dengan tadi data siswa. Ini adalah poin-poinnya. Saya bisa melihat di kanan sini anak-anak saya yang masih biasa saja, normal saja. Hari ini perilakunya gitu ya, tidak ada yang aneh-aneh gitu ya, tetap dia dengan angka 100 gitu. Tapi kalau ada yang bagus dia, misalnya contoh yang bagus perilakunya hari ini saya lihat si Sarul Ramadan ini walaupun nggak giliran piket dia di kelas, tapi dia rajin menyapu, membersihkan kelas. Ini kan perilaku baik nih, ya kan begitu kan berarti ya. Iya, betul. Ada ini hari ini mungkin saya lihat agak kurang nyaman karena dia saat belajar dia permisi dengan bagus, terus kembali lagi, terus ketiduran di kelas. Ini sempat ada anak-anak ya berlakunya ya. Iya, mungkin dia lelah Bang. Tapi saya semua sebelum main aturan ini mereka sudah tahu bakal ada poin. Sudah ada kesepakatan gitu ya Bang Denny. Ya betul. Nanti dikurangin nih poin kan begitu. Apa sanksinya Pak kalau poinnya kurang? Nanti urusannya saya bilang. Saya tak mau bicara sanksi lah dulu kan gitu ya. Ini alamat siswa saya terkoneksi langsung dengan Google Maps ya di sini ya. Nah ini dia. Di titik-titik sini berarti. Nah. Ini titik-titik rumah mereka. Ini Tambang Adaro ya di sebelah sini Google Maps ya. Cek saja. Ini tambah poin.
Cara inputnya tanggal default ya, nama siswa misal ini misalnya perilaku baik apa hari ini kan begitu ya. Ya, tambah poinnya berapa, bukti perbuatannya bisa dipoto lebih dulu atau pilih dari album yang sudah kita foto duluan. Oke. Jadi langsung menjadi jurnal ya Bang ya. Betul, berarti persis seperti ini jurnal perilaku siswa seperti ini. Iya. Nah, seperti ini kan, ini yang tambah poin. Nah ini dia. Nah, seperti itu. Polanya simpel seperti saja sih, pakai Android saja. Nah, Bapak Ibu semua, mengenai waktu kita terbatas, saya juga lagi menunggu nih agar Bu Ripah tampil hari ini. Demikian untuk presentasi saya, semoga nanti ke depan kita bisa bersama lagi. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Denny. Luar biasa presentasinya ya Bapak Ibu, bagaimana dengan akun Belajar ID kita bisa membuat sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita, dan juga kita juga mendukung ini ya, digalakannya paperless ya Bang Denny ya, meminimalisir penggunaan kertas. Dan Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, silahkan. Mungkin penasaran sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Denny Ranoptri tadi. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand ya. Kita santai saja, kegiatan kita tidak terlalu formal, tidak terlalu menegangkan gitu. Silahkan Bapak Ibu, silahkan raise hand. Atau mungkin mau atau tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak malu mungkin membuka kameranya, mau menulis di kolom chat saja, silakan Bapak Ibu. Kita diskusi di siang ini mengenai pemaparan dari Bang Denny tadi, bagaimana beliau membuat aplikasi yang support di Android, dan itu memudahkan administrasi guru, gak lagi bawa-bawa kertas, bawa-bawa pulpen untuk menulis jurnal, kemudian jurnal perilaku siswa, nilainya juga ada di situ, tinggal nanti unduh saja hasilnya untuk nilai akhir semesternya. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin belum ini ya, belum ada yang belum muncul pertanyaannya, mungkin nanti sambil berjalan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya dulu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan raise hand saja ya, atau mungkin tulis di kolom chatnya. Oke, narasumber kita yang kedua. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang di Kabupaten Banjar tidak asing lagi dengan beliau ya. Ibu kita satu ini sangat energik sekali dan juga mempunyai segudang kegiatan juga. Selamat siang Ibu Ripah Radiati. Selamat siang Bu Ratri. Bu Ratri hari ini mau merah. Iya, memerah supaya cerah Ibu. Oke, baik Bu Ripah, Bapak Ibu, saya perkenalkan ya, walaupun banyak yang sudah kenal pastinya di sini. Kalau belum, kenalan dulu. Ibu Ripah ini beliau guru IPA di SMP Negeri 5 Martapura, Kabupaten Banjar. Dan saat ini aktivitas beliau sebagai Ketua MGMP IPA SMP Kabupaten Banjar, kemudian Ketua JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kabupaten Banjar, Kokapten Belajar ID Kabupaten Banjar, dan Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Banjar. Oke, sedang ini juga ya, Bu Ripah. Ada yang raise hand tadi tidak jadi? Oke deh. Turun lagi tangannya, tidak apa-apa deh Bapak Ibu ya. Baik, Bu Ripah. Halo. Halo Ibu Ratri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, ceria juga Ibu Ripah hari ini. Tidak kelabu kan ya, pakai jilbab grey. Semoga tidak sekelabu hari ini juga. Bu Ripah, mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kan hal yang baru Bu Ripah ya. Kira-kira apa sih Bu Ripah yang membuat guru itu diarahkan untuk menggunakan platform ini? Oke, terima kasih banyak Bu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena hari ini kata Bu Ratri tadi hari yang kelabu ya, sama dengan kerudung saya. Tapi insya Allah kita semua sedang ceria ini ya mengikuti kerudungnya Bu Ratri, merah Iya, menyala. saya imbangi dengan merah tuh supaya cerah gitu. Iya, kita bisa bertemu ya Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, sehat badan dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ratri selaku host dan juga moderator pada acara mudik kita pada siang hari ini, dan juga saya ingin menyapa Pak Ahyani. Assalamualaikum Pak Ahyani, terima kasih sudah berhadir dan datang ya di acara mudik kita seri berbagi dari Google Certified Educator Kabupaten Banjar yang nanti insya Allah akan kita laksanakan sampai tanggal 11 April ya 2022. Nah, nanti mungkin bulan April kita lakukan penyesuaian ya terkait jamnya karena sepertinya sudah masuk bulan Ramadan ya Bu Ratri ya, di bulan April nanti. Iya, betul. Tapi insya Allah kita tetap berbagi kok ya untuk Google Certified Educatornya. Kemudian juga ingin menyapa Kapten ya, Kapten Kalsel, kaptenbelajar.id, Pak Denny. Panggilnya Pak Denny apa Bang Denny? Tadi berhenti panggilnya Bang Denny. Ini kalau ulun Kapten aja ya. Saya panggil Abang karena jilbab saya merah. Nanti kalau hijau saya panggilnya hijau. Saya panggil Kapten aja ya, Kapten aja. Selamat siang, Assalamualaikum. Sudah terima kasih banyak ya kepada Pak Denny jauh-jauh dari perbatasan Kalimantan Timur. Sebentar lagi jadi ini ya apa namanya daerah ibu kota. Sudah datang ke tempat kita di Kabupaten Banjar. Ingat Sidin pernah berseloroh setumat lagi jar aku nih jadi orang kota, bubuhan ikam jadi orang kampung. Karena Sidin dekat sekali ya dengan perbatasan ibu kota yang rencananya nanti akan dicanangkan ya ibu kota negara yang baru. Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Kapten kita ya Pak Denny terkait dengan aplikasi tadi itu memang saya pernah coba trialnya dikasih sama beliau trialnya. Memang sangat membantu ya dan memang itu digunakan aplikasinya berbasis belajar.id. Nah ini mungkin nanti untuk aplikasi yang sejenis yang tadi disampaikan oleh Pak Denny nanti bisa sharing lebih banyak ya dengan beliau. Nah tapi hari ini saya dapat tugas itu untuk menyampaikan PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Nah jadi bicara Platform Merdeka Mengajar ini, kalau Ulun boleh tanya ya sebelum Ulun share screen, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, apakah tahu itu episode berapa dari program Pak Nadiem Makarim? Ayo tulis di kolom chat Bapak Ibu. Ayo yang tahu boleh tulis di kolom chat. Dapat apa ini Bu Rifah? Tenang aja kalau yang ada jawabnya benar nanti ada deh pokoknya ya. Nah, ayo Bapak Ibu episode berapa tentang platform Merdeka Mengajar. Tadi ada bocorannya loh dibilang sama Ibu Kadis ya, Ibu Liana. Beliau tadi bilang sudah ini episode sekian gitu. Ayo episode 15 kata Ibu Mutakiah. Episode 1 ini Pak Bahtiar. Ayo Bapak Ibu yang menyimak paparan dari Ibu Liana Pendi tadi pasti tahu deh bocorannya ya. Oke, ini ada yang sudah jawab ya. Pak Bahtiar bilang episode 1. Masa Pak Bahtiar harus baca lagi nih ya. Episode dari program. Mudik kita Bu episode 1. Betul, episode 1 betul ya mudik kita hari ini. Iya. Episode 1. Jadi betul sekali kata Ibu Mutakiah. Jadi platform Merdeka Mengajar ini itu adalah salah satu dari program dari Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim episode 15. Nah, jadi itu nanti bergandengan dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Ini mungkin mohon izin dulu untuk Pak Toha men-stop share screen biar Ulun bisa share screen biar kita nggak double-double share screen-nya. Pak Toha mungkin terklik ini tadi ya. Halo Pak Toha. Terklik nggak sengaja. Mohon di stop share-nya. Pak Toha, halo. Iya, sudah ya. Oke, ini saya mohon izin share screen ya.
Sebenarnya kalau kita bicara PMM, Platform Merdeka Mengajar, mungkin Ulun sangat yakin sekali Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu sudah ada yang pasti sudah mendengar tentang adanya platform ini. Jadi karena memang ini sudah digembar-gemborkan ya, bahkan sudah ada surat edarannya ya untuk kita kemudian bisa mengakses layanan yang baru saja dibuat oleh kementerian ini. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat secara lebih dalam, karena hari ini mungkin nggak terlalu dalam karena banyak sekali paparannya, tapi yang pasti paling tidak kita kenal dulu dan Bapak Ibu itu bisa coba akses. Nah, kenapa kemudian selain memang sebagai salah satu episode daripada program kementerian, nah ini juga platform Merdeka Mengajar ini ya, kalau Bu Ratri pernah akses Bu Ratri? Saya udah download di Android saya. Ya, save ya. Salah satu mungkin yang paling menarik ya untuk guru itu adalah di sana banyak sekali modul dan perangkat pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pakai karena modul sama RPP ya, perangkat pembelajaran yang ada di sana itu sudah berbasis kurikulum merdeka atau kurikulum yang sekarang disebut kurikulum prototype ya, yang hanya dijalankan untuk saat ini itu di sekolah-sekolah penggerak. Nah, jadi yang pengen lebih kenal terkait dengan bagaimana sih konsep daripada kurikulum yang baru, ya bagaimana bentuk perangkatnya, itu bisa diunduh dan juga bisa dilihat di sana. Nah, selain memang banyak sekali aplikasi fitur-fitur yang ada di sana. Ini kenalkan sedikit aja, karena nanti sebenarnya yang paling enak itu Bapak Ibu semuanya tuh coba sendiri. Nah, intinya ya, ini ulun share screen dulu sebentar. Apakah sudah kelihatan? Oke, sudah terlihat Bu Reva. Oke. Nah, jadi karena pada dasarnya platform Merdeka Mengajar ini itu memang dibuat oleh kementerian itu sebagai platform ya edukasi yang memang tujuannya untuk membantu kita ya guru-guru dalam menjalankan perannya sebagai seorang pengajar ya, sekaligus juga guru yang belajar dan juga berkarya. Nah, jadi memang platform ini apa spesialnya? Spesialnya adalah hanya bisa diakses dengan akun belajar.id. Nah, makanya episode 1 ini untuk seri berbagi dari Google Certified Educator itu adalah platform ini. Karena memang ini adalah salah satu platform yang hanya bisa diakses dengan akun belajar.id yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, jadi memang di dalam platform ini itu ada 3 nanti tujuannya itu adalah bagaimana kemudian membantu Bapak Ibu tadi mengajar, kemudian membantu kita untuk belajar dan membantu untuk kita berkarya. Nah, jadi platform ini itu bisa diakses oleh Bapak Ibu itu dengan 2 cara. Yang pertama tadi seperti Bu Ratri ya, Bu Ratri mengunduh aplikasinya itu di Google Play Store ya. Cari aja di sana Merdeka Mengajar gitu ya, kata kuncinya. Nah, nanti ada aplikasinya, nanti lambangnya seperti ini, bisa diunduh di sana. Nah, jadi tapi memang ini ada ininya ya, syaratnya kayaknya itu paling enggak Android-nya tuh harus Android yang 5. Apa tuh yang 5 tuh? Lollipop ya? Saya tidak terlalu Oke, itu ya. Iya, pokoknya di bawah itu tidak bisa. Ya, Nah, bisa jadi dilihat dia, di perangkatnya masing-masing ya Bu Reva ya, Android ya, berapa gitu. pokoknya coba aja ya, insya Allah sih sebenarnya tidak terlalu tinggi itu karena kan sekarang sudah berapa ya Android sudah tinggi sekali sudah 10. 8 kalau tidak salah ya. Iya, jadi ini yang 5 aja bisa ya kemudian mendownload aplikasi ini. Atau kalau Bapak Ibu juga ingin dengan tampilan yang lebih lebar ya, itu bisa melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Di sana ada atau kemudian lebih enak tuh cari aja di Google. Di Google cari Merdeka Mengajar langsung keluar kok situsnya ya. Nah, tapi memang sebenarnya ini basisnya basis aplikasi ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kenapa basis aplikasi? Seperti yang disampaikan oleh kapten kita tadi, Pak Denny Ranotri, bahwasanya memang kalau berdasarkan data, sebenarnya kita itu lebih sering membawa Android, membawa gawai ya, ketimbang kita itu tentang laptop. Nah, jadi kalau kita
bicara penelitian sebenarnya kita lebih sering buka HP ketimbang buka laptop. Dan memang lebih mudah ya dengan kemudian kita sambil duduk-duduk ya misalnya kayak Bu Ratri ini suka ngape gitu ya, suka ke kafe, bisa sambil belajar. Nah, bahkan tadi bisa sambil ngajar ya dengan HP-nya. Itu nggak jadi healing. Ada tujuan healing ya, mau healing ke kafe. Nah, jadi target sebenarnya dari platform ini itu adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa mengajar, belajar, dan berkarya kapan saja, di mana saja. Nah, kadang mungkin kalau Bapak Ibu bawa laptop, itu mungkin jadi berat ya Bu Ratri, nggak bisa pakai tas kecil gitu ya. Terasa kurang modis gitu ya. Gitu ya. Ya betul. Nah jadi kalau misalnya sudah cantik kayak Bu Ratri pakai kerudung merah tapi ke laptopnya bawa laptop terus bawa ini tas ransel kan nggak keren. Bawa laptop 29 in gitu ya. Apalagi 32 inci gitu ya. Iya. Nah jadi bioskop kan yang di bawah. kurang keren. Ya kurang keren. Nah, jadi kan memang kita itu memang selalu yang kita bawa-bawa itu adalah Android ini. Nah, makanya memang sebenarnya basis awalnya dari platform Merdeka Mengajar ini itu adalah bagaimana kemudian guru itu mudah ya tadi dalam mengajar, kemudian mudah dalam berkarya, mudah dalam kemudian memberikan penilaian ya, bahkan berbagi dengan sesama teman gurunya itu adalah dengan menggunakan Android. Nah, makanya sebenarnya dia basisnya aplikasi Merdeka Mengajar yang memang sebenarnya tadi bisa diakses melalui laman situs ya. Dan ini bisa diakses dengan 2 akun ya. Bisa menggunakan akun belajar.id, sedangkan untuk yang madrasah itu bisa menggunakan akun madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini juga bisa. Itu sama-sama jadi nggak cuma untuk ini ya. Jadi Merdeka Mengajarnya bukan cuma untuk guru-guru yang berada di bawah kementerian, tapi juga yang berada di bawah Kemenak ya, yang basisnya adalah madrasah. Oke, jadi ini sangat mendukung sekali untuk guru-guru di kementerian atau di Kemenak. Yang penting dia berstatus guru gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi memang bahkan dari kementerian itu menyediakan kalau memang ada yang kesulitan untuk mengakses ini, itu bisa ada dalam bentuk flashdisk ya. Yang memang bagi satuan pendidikan dan juga bagi pendidik yang memang kesulitan untuk mengakses internet ya. Di daerah-daerah yang memang blank spot. Nah, bahkan disediakannya seperti itu. Tapi memang pada dasarnya targetnya untuk kedepannya itu adalah ya tadi, internet ada di semua tempat ya, tidak lagi terbatas di beberapa wilayah. Khususnya memang kalau Kabupaten Banjar ya, Bu Ratri, memang ada wilayah-wilayah yang blank spot ya, lumayan banyak. Iya, nah, banyak harapan kita nanti kedepannya nanti itu bisa diakses ya, bisa datang internet ke sana, sehingga memang pengembangan pembelajaran TIK ini itu semakin terdepan ya, semakin maju. Iya, karena tidak dipungkiri sekarang kebutuhan internet tuh seperti sangat penting gitu Bu Rifah ya. Kita kalau betul. Jadi jaringan hilang aja kadang-kadang pas kita kerja gitu jadi sedikit terganggu gitu pekerjaan kita. Betul. Jadi sangat perlu ya, ibaratnya itu seperti ini ya. Kan apa-apa sekarang serba internet ya kan gitu. Dan itu memang memudahkan. Nah, jadi memang akses platform Merdeka Mengajar ini sendiri itu bisa diakses dengan 2 pengguna, yaitu yang pertama adalah pengguna yang tidak login, non-login, ada yang login. Nah, cuma memang kalau yang non-login itu aksesnya terbatas ya, hanya dapat mengakses info terkini ya, kemudian hanya mengakses video inspirasi. Nah, tetapi ketika login itu akan mengakses banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dari pelatihan ya, dari karya, asesmen, perangkat pembelajaran, membuat kelas, bahkan bisa bikin kelas ya Bapak Ibu. Nah, dan itu butuh login ya, login dengan menggunakan akun tadi, akun belajar.id atau akun madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini tampilan umumnya ya, ini tampilan lama sebelumnya dan ini tampilan terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang download install sekarang itu tampilannya seperti ini. Jadi di tampilan awal itu ada 3 nanti. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita login ya kita bisa mengakses semua fitur yang ada di dalamnya. Nah, ini ulun lewati aja ya karena pasti ulunnya kita nggak ke sana. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar ini dia memberikan referensi ya bagi guru untuk kemudian dia itu
tentu saja seperti yang disampaikan di awal tadi, itu adalah mengajar sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum prototype atau kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Dan di dalam platform ini itu tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum tadi, dan ada assessment. Nah, cuman memang untuk Bapak Ibu yang mengakses perangkat ini, nanti ketemu aja ya bahwasanya kita di sana itu ada nanti beberapa ya, karena ini memang platformnya masih dikembangkan, jadi memang ada beberapa masih yang mata pelajaran yang belum ada. Misalnya kayak kemarin itu kayaknya PAI ya, pendidikan agama itu masih belum, nah, tapi akan terus dikembangkan untuk kemudian bisa masuk. Dan juga ada asesmen di sana. Asesmennya itu adalah asesmen untuk diagnostik literasi dan numerasi ya. Jadi memang targetnya itu adalah ingin mengetahui sejauh mana kemampuan literasi dan numerasi dengan cepat ya untuk siswa. Nah, kemudian ada lagi itu untuk mengajar ya. Kemudian untuk belajar, ada fitur untuk belajar di mana kemudian targetnya dari platform ini tadi seperti yang disampaikan bahwa kapanpun dimanapun tadi Bu Ratri konsepnya. Karena tadi mau pakai aplikasi Android ya, jadi tadi mau duduk di tepi pantai ya, mau duduk di depan rumah ya, guru-guru ini bisa belajar, belajar. Bahkan sambil masak jadi, juga ya. Ya, sambil makan boleh ya. Ya, tadi kata Bu Ratri, kalau ke pantai nggak jadi healing ya, Bu Ratri. Betul. Nah, jadi belajar di sini itu kalau Bapak Ibu pernah akses salah satu juga ini ya dari kementerian itu seri guru belajar. Pasti pernah ya? Yang dapat sertifikat 32 JP itu. Nah, ini adalah versi Android-nya. Mirip sekali ya. Jadi belajar ini persis mirip seperti itu, seri belajar kementerian itu. Nah, jadi ada pelatihan mandirinya di mana kita nanti dapat materi bisa berupa teks, bisa berupa video, dan kemudian kita akses secara mandiri. Nanti ada ininya apa namanya soalnya istilahnya itu tes pemahaman ya, tes pemahaman, dan kemudian nanti bagian akhirnya itu ada proses pengimbasan ya. Kalau kita pengimbasan ya di seri guru belajar itu, kalau di sini nanti ada namanya saya lupa. Nah, jadi kita bisa belajar di sana. Kemudian juga ada video inspirasi di dalam belajar tadi, karena nanti di dalamnya itu ada banyak sekali video-video, beragam video ya, yang itu nanti video-video sifatnya inspiratif untuk Bapak Ibu itu mengembangkan diri ya, agar ya lebih daripada saat ini. Nah, kemudian fitur yang ketiga itu adalah berkarya. Nah, jadi berkarya ini adalah bagaimana target daripada platform ini itu adalah menyediakan wadah bagi guru untuk berbagi praktik baik. Nah, jadi ini contoh misalnya ya, Ibu Ratri. Ibu Ratri ini kan saya lihat itu ya di status WA Bu Ratri itu lagi ngajarin anak-anak main Canva ya, belajar Canva. Nah, itu kan salah satu praktik baik tuh. Praktik baik. Jadi ternyata anak-anaknya keren-keren ya, bikin Canva-nya lebih keren daripada ibu gurunya ya. Betul. Dan itu di luar ekspektasi loh Bu Rifah. Begitu melihat hasil karya mereka, saya lihat itu keren sekali nih. Kalau saya bikin kayak gitu kayaknya nggak sebagus itu deh gitu ya. Ternyata anak-anak itu kelebihan anak-anak milenial kan seperti itu. Generasi yang kita hadapi itu tidak usah diragukan kalau masalah etik, mereka tuh nggak takut salah. Beda sama generasi kita. Generasi kita tuh kadang diajarin dikit aja ya Bu Ratri. Ya, betul. Tinggal diarahkan saja. Kalau kita kan kadang kalau kita klik ini nanti jangan-jangan begini kan gitu ya. Kalau mereka enggak, hantam terus gitu. Luar biasa sih anak-anak milenial. Saya bilang keren sih ya, yang dilakukan Bu Ratri itu keren banget. Jadi anak-anak itu mereka itu ya tadi sambil berkarya, sambil belajar akhirnya. Nah, jadi kan Bu Ratri nggak usah koar-koar di depan, belum tentu kan didengerin sama anak-anaknya. Kalau ngejelasin apa itu rumus Pitagoras misalnya, gimana mendapatkan rumus ini, tapi mereka cari sendiri, terus mereka rangkum ya dalam bentuk saya lihat kemarin tuh punya muridnya Bu Ratri itu keren banget itu. Nah, itu kan bisa menjadi kalau Bu Ratri rekam dan kemudian buat dalam bentuk satu video, nah itu bisa dimasukkan Bu Ratri ke dalam platform ini. Ya, berkarya ini ya. Ya, didokumentasikan. Dan kalau saya lihat Bu Rifah ya, yang guru berkarya ini hanya sementara masih berupa video ya, belum dokumen dan audio itu belum support ya.
Ya, belum support. Jadi untuk sementara platform ini hanya menyediakan untuk video, bentuknya video. Nah, tapi mungkin nanti ke depannya karena kan sebenarnya dia sediakan ya tempatnya untuk nanti bentuknya dokumen dan juga suara. Nah, itu keren banget tuh misalnya contoh kayak Bu Ratri tadi berbagi praktek baiknya yang nanti bisa ditiru oleh teman-teman minimal satu kabupaten Banjar ya Bu Ratri. Atau banget satu sekolah. Nah, jadi itu bisa ditempel ya di sini karyanya tadi itu dan itu dapat membangun inspirasi dan kemudian bisa jadi akan membangun kolaborasi untuk kemudian guru-guru yang mungkin satu mapel ya bahkan kita kan nanti kebayangnya kalau yang kurikulum merdeka ini adalah kolaborasi antar mapel ya berarti. Betul, Nah, betul. itu jadi ini sangat luar biasa. Jadi guru itu membangun portofolio hasil karyanya sendiri. Walaupun sebenarnya ya, kita itu bisa sih ya, oh kan ada aja YouTube misalnya ya. Saya kan punya channel YouTube sendiri. Atau misalnya saya punya apa namanya blog sendiri untuk kemudian menjadi tempat saya membangun portofolio saya atau kemudian menggunakan Google Site ya. Nah, itu benar. Nah, tapi di sini kita diberikan kesempatan untuk saling berbagi inspirasi dengan sesama guru yang dengan lebih luas. Kenapa? Karena kan nanti memang platform ini diharapkan diakses oleh semua guru-guru se-Indonesia. Nah, sedangkan mungkin kalau Bu Ratri misalnya punya YouTube yang bisa akses apa namanya yang mungkin dekat dengan YouTube-nya Bu Ratri itu adalah orang-orang tertentu aja ya subscribernya aja. Bahkan belum tentu kan semua subscriber itu menyimak gitu ya video yang Betul, kita betul. upload di sana. Nah, tapi dengan kemudian ditempatkan di sini itu menjadi satu ladang, saya bilang sih selain wadah untuk inspirasi, wadah berbagi, tapi juga wadah untuk kita berbagi pahala ya. Siapa tahu itu jadi inspirasi teman-teman kita melakukan hal yang sama dan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan berdampak ya untuk Iya, bahkan ke depannya. ya bisa jadi Bu Nah, Rifah itu ya ya. ketika kita berbagi best practice mereka terinspirasi dan melakukan yang lebih baik dari yang kita lakukan. Bisa jadi seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, ini. Jadi ada 3 ini ya. Jadi ada 3 tadi ya. Jadi di beranda itu kita bisa mengakses pelatihan mandiri tadi ya. Yang tadi saya bilang seperti konsepnya seri belajar, seri guru belajar. Kemudian ada video inspirasi. Kan nanti kita juga bisa melihat inspirasi-inspirasi best practice dari orang-orang, dari guru-guru lain. Kemudian juga ada bukti karya saya. Nah, ini kalau kita bicara sih sebenarnya banyak sekali lah alurnya ini. Kalau kemarin ini dijelaskan lama banget ini kita singkat aja ya. Intinya itu adalah nanti kita bagi ini ya panduan ini supaya teman-teman yang hadir di sini dan juga guru-guru lain itu bisa mengakses bagaimana sih ini beberapa panduan lengkap dan tautan-tautan penting yang terkait dengan PMM Platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti boleh nanti kita bagi ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa akses dan belajar sendiri ya. Ini juga ada linknya untuk hal-hal yang paling banyak ditanyakan terkait dengan Merdeka Mengajar. Nanti juga kita kasihkan. Intinya apa? Intinya memang di platform ini itu nanti akan terus diupdate ya, akan terus diupdate secara berkala agar memang kebutuhan-kebutuhan guru ini itu bisa terpenuhi ya. Nah, ini di slide ini sebenarnya banyak sekali ya apa namanya? Ini kalau slide-nya ada 107 lembar Bu Ratri. Nah, kalau saya sampaikan ini kan kita sampai malam ya. Tapi saya tahu ini kayaknya yang hadir pada hari ini tuh siap sampai malam ya. Iya, sangat siap. Ada makan malam juga dinner online. Nah, tapi kita lihat secara singkat tadi ya. Jadi ada 3 tadi ya, ada mengajar, kemudian juga satu lagi tadi berkarya dan kemudian juga belajar. Nah, jadi 3 itu sebenarnya inti dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, jadi mungkin itu aja ya secara singkat terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nanti mungkin bisa kita kulik-kulik ya, bisa kita lebih dalami lagi dengan sharing dan juga berbagi dengan teman-teman yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin diinikan, nanti bisa sambil kita jelaskan lebih dalam. Nah, gitu Bu Ratri.
Oke, iya. Baik, Bapak Ibu, pemaparan dari Ibu Rifka Radianti tadi mengenai platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa saja kalau Android-nya mendukung, silakan saja download di Play Store, sudah ada dan saya sudah download sih ya ketika saya menyimak informasi di episode 15 platform Merdeka Mengajar itu, saya langsung tertarik dan langsung mendownload, tapi belum terlalu dalam juga, sekedar saya tahu saja oh isinya seperti ini begitu. Baik, Ibu Rifah dan juga Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Sementara ini ada pertanyaan untuk Bang Denny. Halo Bang Denny. Ya, ya, halo. Iya, ada pertanyaan nih dari Bapak M. Ripani ini. Beliau bertanya, aplikasi yang tadi dipresentasikan luar biasa kata beliau, menggunakan sitbelajar.id. Apa saja sih aplikasi yang bisa disandingkan agar bisa menjadi aplikasi sebagus itu? Gimana nih Bang? Suaranya tidak terdengar, masih di mute. Oke. Iya, oke. Ya, yang pertama aplikasi tadi ya, kalau tadi kan saya demokan sama komputer kan depannya, andai kata pun tidak pakai komputer juga tidak ada masalah gitu, yang penting di HP ya, cara ini logiknya seperti itu. Aplikasi itu juga punya kelemahan nih Bang Fani, di antara bagusnya dia, yang dianggap bagus dia itu, kelemahannya dia tidak bisa di-share ke orang lain. Karena kan datanya akan masuk ke akun pribadi masing-masing. Andai kata saya kasih Bu Ratri itu aplikasi saya, Bu Ratri pun akan masuk ke data saya nanti. Betul, betul. Sistemnya mono user. Kelemahannya di situ dulu kalau kita kenali. Dia bukan aplikasi multi user kayak platform Merdeka Mengajar gitu. Semua orang bisa install gitu. Tapi yang ini semua orang harus bisa bikin gitu. Karena milik data itu kan milik pribadi kan, nggak mungkin saya ngoprek-ngoprek datanya gitu, data siswanya apa kegiatannya. Nah, untuk menyandingkan aplikasi itu ada berbagai macam ya. Yang kemarin saya coba pakai yang paling ribet lumayan ya, saya pakai Android Studio yang pertama tuh saya coba koneksikan ke situ untuk API database-nya ke sheet-nya itu saya coba memang bisa, tapi yang jadi masalah adalah nanti kalau saya ajarkan lalu tiba-tiba minta pelatihan itu, saya tidak bisa mengajarkan ke guru-guru karena aplikasi itu terlalu besar gitu bagi guru untuk diinstal, tidak memungkinkan kalau Android Studio itu. Tapi membuat dari situ pun bisa gitu. Kemudian ada juga saya tes dengan Unity gitu ya, macam-macam kemarin. Yang jurnal perilaku tadi saya pakai logiknya di Unity 3D itu agak susah kalau dimainkan. Yang paling mudah tadi itu pakai kodular, itu pakai absen, itu pakai kodular tuh bisa tuh ditembuskan. Kalau saya tes lagi yang kemarin aplikasi Android yang mudah digunakan, ada Upsheet, ada Geser ya, bermain dengan Google Sheet digeserkan bisa jadi juga tuh. Jadi ada berbagai macam sih bentuknya. Di antara aplikasi-aplikasi saya tadi pastinya ada beberapa macam aplikasi yang saya buat di situ. Di antaranya yang saya sebutkan tadi. Ini tidak saya tinggal mencari formula nih Bang Fani, Bu Ratri, Bu Rifah, Bapak Ibu guru semua. Saya ingin mencari formulanya agar kawan-kawan guru ini bisa membuat sendiri dengan aplikasi yang lebih simpel. Saya lagi mencari formula itu saat ini. Semoga ke depan sudah dapat dan enak diajarkan untuk membuat masing-masing. Iya, ditunggu ya, Bang Denny ya. Ini sudah tidak sabar sepertinya menunggu aplikasi yang mudah dan juga tidak menyulitkan, terutama bagi para pemula yang kata Ibu Liana tadi punya kemauan. Nah, kalau masalah kemampuan bisa diasah, tapi ketika dia punya kemauan, dan di situ udah ada nilai plusnya itu. Jadi pokoknya gebrakannya ditunggu yang Bang Denny ya. Saya kemarin di LPMP saya tunggu juga loh ya janjinya. Siap, semoga ke depan nanti. Oke, amin. Ini janji apa kata peserta? Oke, Ibu Rifah, untuk pertanyaan dari Ibu Lisa Heni Marlina, aplikasi Merdeka Belajar bisa nggak sih dipasang di lebih satu handphone? Nah ini
Sepertinya Ibu Lisa ini punya gawai lebih dari satu. Jangan-jangan datanya masuk yang ditampilkan sama Bang Denny tadi ya, bahwa jumlah gawai itu lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Bagaimana Bu Rifah? Ya, terima kasih banyak Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa ini adalah juga kepala sekolah keren ya di Kabupaten Banjar yang selalu suka belajar nih Bu Lisa ini. Jadi Bu Lisa untuk aplikasi platform Merdeka Mengajar ya, Merdeka Mengajar ini apakah bisa dipasang lebih dari satu HP? Bisa Bu. Nah, jadi selama misalnya nih contoh ya, Ibu Lisa punya 3 HP. Punya 3 ya Bu. Kalau punya 3, saya minta 1 Bu. Bagi ya, Jadi bagi misalnya 2 ya. punya 3 ya, punya 3, 3-tiganya diinstalkan dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar ini bisa. Dan tapi syaratnya ya tadi kalau misalkan Ibu bikin kelas di situ ya, supaya bisa akses itu maka memang loginnya harus dengan login akun yang sama. Nah, itu jadi dia bisa diinstal lebih dari, pokoknya intinya setiap HP itu bisa nginstal lah intinya. Selama memang memenuhi syarat ya, syarat ini Android-nya bisa install dan silakan login dengan menggunakan akun belajar.id-nya, insya Allah tetap bisa diakses. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan dari platform ini karena memang tujuannya adalah memang tadi seperti yang disampaikan di awal untuk kemudian membuat kita semua ya guru-guru ya bisa berkarya, bisa belajar dan bisa mengajar dari mana saja dan kapan saja. Oke, jadi itu tadi ya jawaban dari Ibu Rifah untuk Ibu Lisa Heni Marlina bahwa bisa dipasang di lebih dari Ada yang satu menarik Bu perangkat. Ratri sebenarnya di aplikasi ini. Apa itu Bu? Ada yang menarik. Jadi yang menarik itu adalah mungkin ada teman-teman yang tadi yang ngajarnya itu di tempat blank spot ya. Di tempat blank spot sehingga kemudian cuma sekali-kali ketemu sinyal misalnya pas turun gunung. Nah, maka teman-teman guru seperti itu tetap bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar ini dengan cara misalnya untuk mengarahkan anak-anak mengerjakan soal ya, asesmen tadi. Itu ternyata bisa diunduh dan bisa di-print. Nah, bisa di-print. Untuk kemudian nanti dibawa ke gunung, dibawa ke tempat yang blank spot. Nah, itu salah satu ininya kelebihannya. Kemudian juga kalau misalnya ini untuk anak-anak yang misalnya mau kita suruh mereka ngisinya itu lewat WhatsApp juga bisa. Karena beberapa video ya, kemudian beberapa assessment bahkan fitur-fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar ini itu bisa kita bagikan dengan berbagai macam kanal, termasuk kanal WhatsApp, kanal Telegram dan sejenis dengan itu. Jadi semacam kita itu bagi video misalnya ya, kita di IG ada video bagus nih, kan bisa kita share ke platform yang lain, ya. Linknya bisa kita share. Nah, sejenis itu. Nah, jadi itulah ya memang sangat ringan sekali ya bentuknya. Kalau kita insya Allah kalau sebenarnya asal kita download aja, kemudian kita utak-atik ya, kita ngutak-ngatik handphone itu insya Allah bisa ya Bu Ratri. Sebenarnya nggak perlu terlalu mendalami banget. Ibaratnya belajar sampai 32 JP ya Bu Ratri sampai dapat satu sertifikat. Nggak perlu. Jadi selama tanda tangannya Bang Denny Renoptri nanti di sertifikat. Iya. Karena memang dia ini mudah aja. Jadi memang penggunaannya itu mudah aja. Jadi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu rumit lah kalau menurut saya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun itu ya entah yang bilang aku kan gaptek, saya yakin pasti bisa ya. Karena dia itu mirip banget kayak aplikasi-aplikasi kayak Instagram gitu ya. Dia sebenarnya mirip, tinggal kita ngutik ya, pasti bisa. Iya. Dan jangan takut untuk rusak, tidak akan rusak itu aplikasinya ya Bapak Ibu ya, karena aplikasinya sederhana, sangat mudah dipahami dan kita tinggal mengulik-ngulik saja di situ. Tinggal klik-klik aja nanti nemu sendiri itu ya. Oh, ini kegunaannya untuk ini dan seterusnya. Pokoknya jangan takut untuk mengulik aplikasi Merdeka Mengajar apabila Bapak Ibu sudah mendownloadnya di gawai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke, Bang Denny ditunggu sama Bapak Emri Pani ini ya tadi ya, aplikasi sederhananya saja, nggak usah ribet-ribet deh ya buat kita ini ya yang sederhana saja tapi bermakna dan mempunyai kebermanfaatan yang tinggi gitu Bang Denny.
Baik Bapak Ibu, Pak Denny silakan. ini banyak janji, Bu Ratri. Banyak Hmm. janji. Semoga saya Macam tidak ini diberi aja, janji macam palsu. politikus. Ya. Jadi ini harus ditagih janjinya nih. Iya, semoga tidak macam janji partai kata Bapak yang kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin berdiskusi lagi? Dipersilakan. Kita masih ada waktu ya. Silakan Bapak Ibu mau raise hand atau mungkin menulis di kolom chat. Mumpung masih ada 2 narasumber kita di sore hari ini. Nah, dari siang sampai sore kita nih ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya tidak ada. Ada Bu Merna mungkin nih. Tuh ada Bu Merna. Oh, ada Bu Merna ya? Dari SMKN 2 tuh. Kandangan. Ada ya Bu Merna ya. Halo Bu Merna. Saya mau menyapa dulu Bu Merna. Mana ini? Halo Bu Ratri. Iya, waduh selamat sore. Ini sore kan sudah ya? Di Kandangan sudah sore kan ya? Siapa tahu masih siang. Beda 6 jam. Beda 6 jam. Di negara mana? Kalimantan Selatan bagian mana? Sepertinya di Haruai juga bukan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita membuka diskusi kita pada siang hari ini ya. Mengenai aplikasi yang tadi ditampilkan oleh Bang Denny atau platform Merdeka Mengajar yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rifah ya. Tapi kita masih ada nanti episode kedua di Google Certified Educator Kabupaten Banjar Berbagi yang bisa Bapak Ibu ikuti lagi dan tentunya harapannya nanti bisa mengajak rekan-rekan guru di sekolah Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berbagi ya. Kita tidak mencari sertifikat tapi kita mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, begitu ya Bu Rifah? Ya, betul. Ini bisa share screen ya sambil ngasih info ke teman-teman. Boleh. Ini Silakan. ada satu yang menarik mungkin ya dari platform Merdeka Mengajar ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, yang belum sampaikan. Nah, ini yang assessment murid ini adalah bagian keempat ya. Jadi kan kalau kita buka beranda platform Merdeka Mengajar itu, nanti kan di bagian atas itu ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, sama bukti karya saya. Nah, sedangkan untuk kegiatan belajar mengajarnya itu ada assessment murid dan juga ada perangkat ajar. Nah, ini yang menarik ya untuk yang assessment murid. Coba ulang slideshow. Nah, untuk yang assessment murid ini, dia nanti gini. Jadi memang targetnya itu adalah bagaimana kemudian kita itu bisa membuat satu assessment kepada murid, bisa daring yang bisa luring tadi. Nah, bisa daring dan bisa luring. Bahkan kita juga bisa memeriksa jawaban dan kemudian memberikan penilaian kepada murid ya melalui platform ini. Nah, targetnya apa? Targetnya memang dari assessment ini dia isinya itu adalah kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Nah, spesialnya, mungkin Bapak Ibu di sini mikir, lomba apa juga misalnya aplikasi PMM nih? Kau aja mencari di Google soal-soal, tidak seperti itu. Jadi memang ini ya soal-soal yang dihadirkan di asesmen ini itu adalah memang soal-soal yang sudah sesuai dengan fase dan juga mata pelajaran tertentu. Kemudian juga dia sesuai dengan kurikulum baru. Nah, sehingga memang kalau kita menggunakan produk assessment ini, kita dapat mengetahui level kompetensi murid ya, secara kelas ataupun juga secara keseluruhan. Nah, dan memang tadi dia dua ya, jadi fasenya itu bisa dibagikan dengan murid secara daring atau online dan juga secara luring maupun juga offline. Nah, kemudian jika Bapak Ibu membagikan asesmen ini secara online, maka Bapak Ibu dapat kelebihan yaitu nanti penilaiannya akan dapat dilakukan secara otomatis ya, kecuali uraiannya semacam Google Form ya mungkin ya. Nah, jadi yang itu dapat dilihat nanti di aplikasi ini juga ya, nilainya tadi. Nah, jadi caranya di bagian ini kan nanti di bagian bawah, di dalam kegiatan belajar mengajar ini, Bapak Ibu klik aja asesmen murid ini. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian Bapak Ibu tentukan dulu fase.
fase yang sesuai ya, fase yang sesuai. Kemudian misalnya maunya numerasi, ada dua ya, ada numerasi, ada literasi. Kalau pilih fase itu tentukan aja. Kayak misalnya, kalau kita misalnya kalau kayak Ulun SMP berarti kan fase D. Kalau Bapak Ibu itu SD ngajar kelas rendah itu berarti fase A. Kalau yang kelas tinggi fase C. Kalau yang ke tengah-tengah itu fase B. Ya, jadi sesuai dengan fase, mau literasi atau numerasi, silahkan pilih, baru kemudian klik terapkan. Setelah kemudian kita klik terapkan, ya, nanti akan muncul topik dari assessment. Nah, kita lihat aja detail assessment-nya untuk mengetahui informasi terkait dengan assessment-nya. Seperti ini ya detailnya. Misalnya ada 10 soal, 45 menit. Ya. Mata pelajarannya misalnya fase B, ya, cakupannya ini seperti ini. Nah, baru kemudian setelah Bapak Ibu yakin ingin menggunakan assessment itu, tinggal lihat klik daftar soalnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu setelah lihat dan mengetahui asesmen yang akan dikirimkan ke murid, silakan gunakan asesmen, klik gunakan asesmen ya di sini. Ya. Baru kemudian kalau dia online lanjut dengan bagikan, pilih kelas ya yang ingin dibagikan. Karena di dalam fitur PMM ini ada nanti satu fitur yaitu buat kelas ya. Jadi nanti pilih kelas atau bisa juga dengan kalau belum bikin kelas, buat aja kelas baru ya. Kemudian baru klik sini lanjut. Nah, setelah itu klik aja WhatsApp ya. Kalau misalkan pilih WhatsApp misalnya, atau misalnya pilih yang lain selain WhatsApp itu juga bisa. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ya, latihan numerasi. Nanti linknya ada dan anak bisa langsung kerjakan secara online. Nah, jadi manfaatnya tadi adalah kalau dia online, penilaiannya ini akan dilakukan secara otomatis dan dia sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang tadi yang Ulun sampaikan di awal ya. Nah, tapi kalau offline itu bisa unduh dan cetak soal. Nah, jadi caranya adalah pilih aja mau dilaksanakan secara offline, tinggal lanjut unduh, kemudian klik unduh. Setelah unduh itu kunci jawabannya juga diunduh. Nah, nanti juga bisa diperiksa secara offline juga ya. Nah, gitu. Nah, itu gambaran sedikit tentang assessment. Masih banyak sebenarnya yang menarik yang lain, silahkan aja nanti intinya itu dicoba-coba ya, Bapak Ibu. Dan nanti kalau mau sharing setelah mencoba mungkin di luar daripada forum kita pada hari ini, itu kita insya Allah siap membantu ya. Kalau tadi selama ajar Pak Ahyani kada guring. Karena tadi sama kayak Pak Ahyani, hampir 24 jam pegang handphone ya, kecuali pas guring. Makan aja bisa pegang handphone ya, Bu Ratri, sambil makan. Ya, bisa jadi. Scroll apa Bu? Berarti. Medsos biasanya ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang kayaknya kementerian itu nyuruh kita nyekrol PMM ya. Nah, itu dia. Biar sambil makan bukan sambil lihat IG, tapi ngajar dan belajar. Iya, lalu kapan kita refreshing? Iya, betul. Oke, bercanda Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tambahan dari Bu Rifah ya. Masih ada Bu Rifah? Ya, sudah cukup. Ada lagi yang lain? Oke, ini ada saran nih dari Ibu Lisa nih. Betul. Buat Pak Ahyani masih ada ya di room kita ya. Bagaimana kalau untuk mudik atau kegiatan lainnya ini setiap sekolah itu diwajibkan mengikuti setidaknya ada sekian guru itu ya. Beliau menyarankan 2 atau lebih dan supaya yang gabung itu tidak guru yang itu saja, yang lainnya mungkin lagi senderan atau lagi meremelek kata beliau. Meremelek ngapain Bu? Oke, saran yang bagus ya. Pak Ahyani apa masih ada ya di room ya? Tapi kalau websitenya kayak Ibu Lisa ini ya Bu Ratri, pasti kan bisa nanti nularin ya apa yang didapat di sini nanti ke guru-guru di sekolahnya. Ya, atau bahkan mengarahkan guru-gurunya untuk mewajibkan barangkali ya Bu Rifah, untuk mewajibkan mengikuti kegiatan ini supaya ilmunya itu semua dapat. Nah, minggu depan Bu Lisa seluruh guru di sekolah Bu Lisa diwajibin ikut ini ya, ikut mudik episode 2. Nah, episode 2 minggu depan kan keren tuh. Apa sih minggu depan?
Minggu depan Bu Nanti, Ratri dong ya. aduh, oh saya ya, saya. Oke, siap. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Oke, sepertinya tidak ada, Bu Rifah ya. Kita tutup saja bagaimana Bu Rifah? Ada yang angkat tangan? Ada yang angkat Oh, tangan ada. tuh. Silakan, Amin ya. Bapak. Pak siapa nih? Turun lagi Pak tangannya. Amin ya. Iya. Oke, Pak Amin kata Pak Ibu Amin. Rifah. Pak Amin, silakan dibuka mikrofonnya. Halo, Pak Amin. Halo, Pak Amin. Nggak jadi ya Pak Amin ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Ya, Pak Amin, silakan, ayo Pak Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat menyambut baik sekali kegiatan yang diadakan ini. Dan itu tadi menghimbau ya kepada rekan sejawat gitu, walaupun tidak memiliki profesi lagi, namun jiwa saya tetap ini menghimbau kepada guru-guru agar dapat mengikuti kegiatan yang diadakan gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih, sukses selalu. Ya, terima Baik. kasih Pak Amin. Ya, sukses juga untuk Pak Amin ya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Ya, barangkali bisa disosialisasikan lagi ya Bapak Ibu kegiatan mudik kita ini, ngobrol urusan pendidik, persembahan dari Google Certified Educator Kabupaten Banjar, bahwa kegiatan ini berlangsung setiap hari Jumat pukul 14.30 sampai 16.30 dan pada bulan puasa nanti waktunya bisa menyesuaikan. Insya Allah apa yang kami bagi ini insya Allah bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita terutama untuk Kabupaten Banjar. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang ada di luar Kabupaten Banjar tetap bisa bergabung di kegiatan kita ini. Oke, Ibu Rifah, kita tutup kegiatan kita ini ya. Ya, pakai closing statement ya. Nah, kayaknya Pak Denny sudah tidak sabar lagi tidak siap. Sangat siap. ingin bikin janji dengan kita. Jadi saya pengen nyanyi janji manismu. Silakan Pak Denny, ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Ratri, Bu Rifah, Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Banjar dan sekitarnya yang hadir juga ada dari HST, HSS tadi saya lihat beberapa kawan lain yang saya tidak tahu di mana daerahnya. Persoalan digital ini saat ini memang tidak ada hal untuk ditawar-tawar gitu. Karena kehidupan kita sudah berpengaruh pada ini semua. Sebaliknya pun di dalam membuat sebuah inovasi gitu, yang kita lakukan ini, kalau saya pribadi, kalau saya melakukan inovasi, apa yang saya lakukan, saya berpikiran bahwa kawan lain harus bisa. Dikala yang saya buat ini terlalu sulit bagi kawan lain yang saya rasa-rasa gitu, saya harus memikirkan mencari solusi. Saya perlu janji, saya perlu waktu ya untuk mensosialisasikan yang pola-pola seperti ini, Pak. Saya tidak mungkin menyodorkan langsung yang keberat gitu ke kawan-kawan yang pula malah merasa ketakutan dengan TIK itu sendiri gitu. Jadi maka itu saya beberapa bulan ini mencari yang pas gitu ya Pak Taufik, Pak Toha, nanti ke depan kita pakai administrasi itu kita bisa ajarkan kawan-kawan di seluruh Kalsel khususnya, semoga bisa membuat masing-masing memudahkan untuk pendataan. Dulu kepada Bu Ratri saya sudah ada kontak kemarin, cuma saya lupa minta nomor Bu Ratri kemarin ke Bu Rifah, saya nggak punya nomornya, kemarin sudah di ACC, nanti saya kontak lagi itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengatakan maaf kalau ada salah-salah kata dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang ada di room ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny Ranoptri, kita beri satu kesempatan dari peserta dulu ya Ibu Rifah, Ibu Nur Latifah. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, halo Ibu Nur Latifah.
Silakan dibuka mikrofonnya. Ada yang ingin disampaikan? Maaf, ini terpencet, Bu. Oh, kepencet. Oke. Baik. Oke. Baik, dari Ibu Rifah, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Ratri. Sekali lagi, ini Ulun mewakili teman-teman dari komunitas ya Belajar.id Kabupaten Banjar. Berterima kasih sekali kepada Pak Ahyani, Ibu Liana tadinya sudah berhadir, kemudian juga kepada Pak Denny ya yang sudah mau sharing dan berbagi ilmunya dengan kita di sini. Semoga beliau kada jarang lah datang ke sini ya apa namanya terus kemudian bersedia kita undang ya jar sini asal cocok aja jar pandirnya. Cocok terus ya. Ya cocok terus ya. Terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Intinya adalah di episode pertama ya GCE berbagi seri Belajar.id ini intinya sebenarnya mencoba ya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini intinya mencoba, coba aja. Jadi aplikasinya itu silakan diinstal. Ya, kalau misalnya pengen kayaknya itu aku pengen download deh semua perangkat ajar yang di sana kayaknya bagus-bagus. Tapi kalau di HP berat ya silakan akses dengan laptopnya. Intinya dia bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id, kemudian juga dengan akun tadi Kemenak ya. Kemenak tadi juga bisa mengaksesnya. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu manfaatkan sebaik-baiknya platform ini, baik untuk mengajar, untuk belajar, dan juga untuk berkarya. Kenapa? Karena sebenarnya ya tadi, tujuan daripada episode 15, platform Merdeka Mengajar, seri Merdeka Belajar ini itu adalah bagaimana kita itu bisa berkembang ya, sebenarnya berkembang tadi, belajar, mengajar, dan berkarya, kapan saja dan di mana saja. Nah, itu sebenarnya ingin dicapai dari adanya penyediaan platform ini. Bagi Bapak Ibu yang belum akses, coba akses. Dan sekali lagi kami dari teman-teman Google Certified Educator dan juga trainer di Kabupaten Banjar itu siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu ketika kemudian Bapak Ibu menemui kesulitan ya ketika mengakses platform ini. Nah, mungkin itu Bu Ratri. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat yang masih bertahan di ruang Google Meeting kita dari siang tadi sampai sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di Ngudik Ngobrol Urusan Pendidik episode 2 bersama Google Certified Educator Kabupaten Banjar berbagi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu dong. Oh iya, belum foto bersama. Bapak Ibu bisa dibuka ini ya kameranya biar kelihatan senyum manisnya itu. Kalau kurang saya manis, foto ya. Oke. Paripani. Paripani senyum manis. Iya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon izin ulun tutup pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya dengan masih seri belajar.id GCE berbagi dan minggu depan pastinya materinya lebih menarik dan lebih bagus lagi untuk disimak. Jangan lupa mengajak teman-temannya yang lain. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.